Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami, guru kami Ustadz Nasuha Fakih SAGMES ya. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231 486374 atau 0231 8493259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935 serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan pendengar, untuk tema kita pagi ini adalah bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengerti. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMES ya. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadzuts binikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama host ataupun Bu Lisma sama kru RRI dan para pendengar di mana berada diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk syukurnya mari bersama-sama untuk mendengarkan program RRI melalui Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi kali ini tepatnya hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 menyampaikan dengan tema bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengerti. Tema ini saya angkat dari Al-Quran. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Persoalan yang paling pelik, yang paling susah, yang paling ruwet itu adalah masalah waris. Tapi kadang-kadang kaitannya masalah waris ini, mohon maaf, kadang-kadang itu nggak bertanya gitu loh. Terutama yang bertanya pada ahlinya. Maka di situ banyak bukan fas'alu ahlal ilmi, malah fas'alu ahla zikri. Ini muatannya luar biasa zikri ini. Tidak hanya kita mengetahui dari hal persoalan,
tapi yang mengetahui dari hal-hal dari segmen yang lainnya. Dan termasuk waris pula ilmu yang sebagiannya nilainya atau value-nya ilmu sebagian dari ilmu Allah. Wan nisful ilmi gitu loh. Maka khusus masalah waris ini ketika ada problem persoalan dalam keluarga, maka lebih baik bertanya. Kalau kita tidak mengerti. Sebabnya apa? Karena ketika melangkah jangan sampai salah. Apalagi problemnya masalah harta. Kalau harta ini dalam hisabnya nanti di akhirat ada dua. Dari mana engkau dapatkan dan untuk kemana engkau belanjakan. Maka berhati-hatilah dalam hal masalah harta peninggalan dari keluarga kita yang telah meninggal dunia. Sekiranya tidak paham, sekiranya tidak tahu tata caranya pembagian ini, lebih baik bertanyalah kepada orang yang ngerti. Dalam hal ini tentunya para kiai, para ajengan, para ustadz. Supaya apa? Supaya melangkahnya tidak salah. Itulah. Apalagi 14 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW telah bersabda pula, mungkinkah ini sebagai sindiran? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Di akhir zaman kata Nabi, umatku ini akan lari dari ulama, dari para kiai dan para ahli fikih. Apakah ini sindiran ini apa ada sekarang ini? Karena problem masalah waris ini sangat kompleks sekali. Maka mari bersama-sama ketika ada persoalan masalah waris bertanya. Kalaupun kita ngerti dalam hal masalah waris, setidaknya ada pembanding. Supaya apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ambil dari hak-hak itu tidak salah secara syar'i. Dan alhamdulillah RRI ini sudah menghadirkan forum untuk tanya jawab, minimal kita ngerti dari pihak lain atau orang yang ngerti dalam hal ilmunya. Mohon maaf saya bukan sombong, tapi ini sebagai pengingat saja. Karena masalah waris sangat pelik sebetulnya dalam hal urusan pembagian harta waris kepada yang berhaknya. Apalagi sebelum bagi waris sudah saling mengklaim antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain gitu loh. Apa problemnya ini kan gitu loh. Bahkan pengalaman saya, karena saya ini praktisi juga di masyarakat, sebelum kita menyampaikan, sebelum apa yang diberi amanah itu sudah ribut duluan antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain. Nah, ini kan berarti problem tidak sedikit ini. Maka saya pernah menyampaikan tentang mengenai judul di Mutiara ini, membagi waris adalah mudah atau membagi waris lebih mudah daripada menyadarkan ahli waris. Dan itu sebabnya apa? Karena problemnya sangat luar biasa ini. Apalagi dalam hal ini, skill dalam hal pembagian itu tidak hanya satu ilmu. Harus tahu seperti apa gaya bahasa tubuhnya, gestur tubuhnya. Karena orang kan punya karakter yang berbeda. Karakter yang berbeda bisa dilihat dari gestur tubuhnya gitu loh. Bahasa tubuh lah katakanlah. Baru ketemu ada cemberut aja itu. Ini contoh konkret ya. Karena saya praktisi di masyarakat masalahnya. Jadi saya nambah ilmu juga gitu loh di tengah masyarakat. Maka inilah yang paling penting ketika ada problem, ada masalah, bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan mudah-mudahan kita juga tidak termasuk sindiran dari Nabi juga. Karena kata Nabi di akhir zaman nanti umatku sudah lari dari ulama. Pada ulama itu luar biasa lah, ulama warasatul anbiya. Ulama ini para nabi gitu loh. Gitu. Dan orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu dalam Al-Qur'an itu. Jadi tidak sembarangan ulama ini memberikan fatwa. Di sembarangan ulama ini memberikan solusi. Tentunya ada alasan-alasan yang positif, alasan-alasan yang bisa masuk akal gitu loh. Jangan sampai kita ada problem ini atur sendiri, ada istilah carpe diem gitu loh. Khusus masalah bab pembagian waris ini ya.
Nah, di sini maka betapa pentingnya kaitannya dengan bertanya ini. Jangan sampai kita sesat di jalan, dengan peribahasa malu bertanya, sesat di jalan, kan gitu. Nah, justru ketika ada orang bertanya, kemudian orang yang menjawab itu tanggung jawabnya besar loh ya. Apalagi dalam hal pembagian waris. Orang yang membagi waris bagaikan hakim. Kata Nabi ini hakim ada 3. 2-nya masuk neraka, 1-nya masuk surga. Berat nggak kira-kira? Sangat berat. Padahal hakim dalam pembagian tidak dapat warisan loh. Sebabnya apa? Bukan ahli waris masalahnya kan gitu. Tapi tanggung jawabnya besar. Bahkan ketika berani memutuskan dia ngerti dalam hal ilmunya, tetapi ada tendensi lain ataupun ada titipan ataupun ada istilah apalah katakanlah, kemudian memihak salah satu pihak kepada ahli waris, itu bisa masalah itulah. Apalagi tidak ngerti, kemudian berani memutuskan persoalan tentang mengenai hukum itu, naudzubillah jangan sampai. Dan saya juga mohon maaf, saya bukan nggak bisa, tapi setidaknya ada sedikit pengalamannya. Karena guru yang baik adalah guru yang berpengalaman di sini. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, itulah tema yang saya sampaikan ini, karena melihat di masyarakat ini masalah bab waris ini kadang-kadang tidak bertanya, khawatir harta-harta yang kita dapatkan ini nanti dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dari mana engkau dapatkan gitu loh. Tapi kalau sudah jelas bertanya kepada ahlinya, kemudian ahli yang memutuskan, insya Allah tendogannya ibaratnya yang bertanggung jawab salah satunya adalah orang yang menyampaikan jawaban itu. Mungkin demikian saja. Mudah-mudahan saya sampaikan ini sebagai pemancing untuk bertanya. Silakan Mbak Lis. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan 2 line telepon kami ya, di 0231 486374 atau 0231 84932259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik Ustadz, sambil kita menanti yang bergabung dan juga berkirim WhatsApp, ini Isma tanya dulu deh Ustadz. Boleh. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita orang awam nih Ustadz, ini kan bertanyalah ketika kita tidak mengerti begitu ya. Tapi kemudian kalau misalnya kita sebagai orang awam belajar ilmu waris itu, ada sekolah khususnya nggak sih Ustadz? Biar biar nanti kita nggak salah gitu kan. Ada nggak sih Ustadz sekarang nih, kan banyak banget ya sekolah-sekolah yang memang tumbuh dengan keilmuan yang baru. Nah, apakah sekarang juga bisa ditempuh dengan pendidikan formal begitu Ustadz? Inilah problem juga. Yang lain secara spesifik ada sekolahnya. Masalah waris ada nggak sekolah? Nah itu kan tanya, ada nggak tuh Ustadz Contoh jurusan baru? kita melihat dari ilmu falak saja. Ini ada jurusannya, yakni di Fakultas Syariah atau juga di Mahat Ali, di pondok tertentu membuka pendidikan tinggi namanya Mahat Ali. Itu kan salah satunya programnya atau konsentrasinya masalah falak. Tapi pertanyaan ini, apakah ada pendidikan khusus masalah sekolah ilmu waris ini? Belum ada. Hanya sebatas dari bagian dari mata kuliah. Contoh saya dulu kuliah kan di Fakultas Syariah di Yain Wali Songo Semarang. Nah, muatan masalah waris ada hanya 4 SKS. 2 SKS tentang mawaris 1, 2 SKS dari mawaris 2. Gitu loh. Nah, sementara ini saya lihat juga di UIN sekarang belum ada. Bahkan tanda kutip, masalah waris ini problemnya ini kadang-kadang katanya loh ya, susah mencari dosennya juga kadang-kadang gitu. Gitu. Ya mungkin apakah sudah, karena kata Nabi kan awal pertama kali diangkat ilmu adalah ilmu waris, gitu loh. Ya mudah-mudahan produk saya salah lah gitu loh. Maka berarti pentingkah ketika ada semacam lembaga, minimal sedikitnya lembaga lah ya, untuk merawat, menjaga ataupun membumikan ilmu waris yang hampir-hampir punah saja, hampir punah gitu loh. Kenapa hampir punah? Kan
Jarang ya masalah Iya, membagi Ustaz. waris. Yang kedua juga problem ketika ada salah satu keluarga meninggal dunia, apakah bagi-bagi waris? Dengan tanda kutip, susah mencarinya. Padahal ada loh, padahal kiai ajaran setempat itu, tapi kadang-kadang malu bertanya kadang-kadang. Karena bahasanya dunia kayak akibah aja, ngono loh. Nah kadang-kadang gitu. Jadi problemnya itu dari masalah lembaga pun belum ada, sebagai pertanyaan tadi, jawaban saya itu. Kemudian dari masyarakat pun kadang-kadang menyepelekan. Nggak bertanya kepada orang yang ngerti. Setidaknya ada problem masalah, apalagi masalah waris. Ini kan sensitif nggak kira-kira Mbak? Banget lah. Sangat sensitif kan? Iya. Nah, maka karena sensitif inilah ketika ada orang bertanya, yang menjawab harus luas juga. Dan sebagai pembagi juga harus mengadvokasi semua ahli waris. Tidak sebelah pihak gitu loh. Tidak satu pihak. Jadi kita mengadvokasi dari pihak ahli waris satu, ahli waris yang lain kita advokasi. Kita bela semua maksudnya. Nah, supaya kita jelas gitu loh. Maka dalam pembagian pun, karena kita ada di tengah-tengah atau sebagai wasit, kadang-kadang disalahkan juga gitu loh. Iya kan? Jadi si malakama ya. Si malakama. Tapi saya mah enggak, insya Allah. Jadi harus karena membela saya bukan membela satu dua orang ahli waris, tapi membela ilmu gitu loh. Justru ilmu ini yang harus kita pertahankan. Ilmu ini dari Al-Quran gitu loh. Dan ilmu yang paling jelas sebab akibatnya itu dari masalah waris. Contoh konkret, kenapa sih ada persebelapan? Ada alasannya. Kenapa si B dapat 2/3? Ada alasannya. Dan juga pasca dari pembagian waris itu ada dampak positifnya. Allah memberikan reward kepada kita bahkan. Apa rewardnya? Tidak tanggung-tanggung. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Itu surat An-Nisa ayat 13. Karena menjabarkan, memberikan pelajaran, memberikan edukasi atau memberikan pencerahan tentang mengenai furudul muqaddarah ayat sebelumnya, ayat 11 dan 12 itu ributnya luar biasa gitu. Iya ya Ustaz ya. Nah, gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini kita coba sapa pendengar yang sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Putus. Baik, sepertinya tidak ada suaranya ya Ustaz ya. Entah terkendala Iya, apa. ada apa Baik, silakan pendengar, Anda bisa kembali mencoba. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon di 0231849329 atau 0231486374 dan juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung berkirim live chat-nya di sana ya. Ustadz, kita sapa ini dari tanpa nama Ustadz dari 0831 1216 sekian. Assalamualaikum Ustadz Nasuha. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi kenal. wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya. Ini cerita saya sendiri dan keluarga Ustadz. Iya. Kami 6 bersaudara dan belum lama ini ibu kami meninggal dunia. Innalillahi. Sudah lewat lebih dari 1 tahun Ustadz, 1 tahun. tapi belum ada pembagian waris Oh, nih. iya. Sejak ayah kami meninggal 15 tahun lalu Oh, udah meninggal sampai semua. dengan yang terakhir 1 tahun lalu. Iya. Dan sampai dengan saat ini semua peninggalan ayah ibu ini dipegang oleh anak pertama. Oh gitu. Kami tidak ada yang berani untuk menyampaikan apa yang seharusnya menjadi Ya hak Allah, kami. iya. Ketika kami meminta ulama terdekat, dibicarakan saja baik-baik. Begitu Oh, Ustadz jawabannya, jawabannya. ya, oke. Jadi kami harus kemana? Kemana? Terima kasih Ustadz. Punten, ada nggak 6 bersaudara itu laki berapa, perempuannya berapa? Sekali saya jawab. Ini kayaknya lebih ke pertanyaannya. Oh, yang tadi. Iya, kemana Ya, nih tes ya. mereka harus nanya karena ke Oke. ulama terdekat bicarakan baik-baik katanya Ustadz. ya. Jadi tidak tidak solusi ya. Iya. Oke. Ini kayaknya memang terjadi di. Iya betul. Iya kan Ustadz? Ya mohon maaf nih, bukan Isma nganuin juga ke ulama terdekat yang di Iya. sekitar kita. Kadang ini kan karena masih saudara kandung. Keder. Diomongin baik-baik aja Iya. gitu. Tapi ini Oke. sampai setahun ya. Satu lagi barangkali ada. Iya, belum ada nih Ustadz. Oke, terima kasih yang salam kenal juga, saya Nasuha.
Dan sudah biasa di RRI ya sejak tahun 2013 Iya, sudah nih. lama nih, Masalah waris Ustadz ya. juga ini. Kaitannya dengan masalah ayah meninggal 15 tahun yang lalu. Ibu baru meninggal setahun yang lalu. Ini segerakan untuk dibagi. Nah, walaupun ini dalam kutip ya, kita positive thinking ataupun husnuzon sementara dipegang oleh salah satu anak. Maka buktikan kita sebagai anak yang birrul walidain, anak yang soleh, segera untuk dibagi. Supaya ayah ibu meninggal, sekarang posisinya di mana? Dalam barzah. Masa penantian kita. Masa penantian itu bukan perkara yang mudah loh ya. Apalagi hal ini menjadi polemik, menjadi masalah kalau saya tidak segera dibagi waris. Lalu bagaimana? Setidaknya kita komunikasikan dari 6 bersaudara ini. Dan kemudian kalau seandainya kemana akan bertanya, ya tadi bertanya kepada orang yang ngerti gitu loh. Kalau sekiranya yang tadi nyampaikan, mohon maaf tadi Ustadz Al-Kiai, nah itu emang sensitif juga. Banyak sih di antara ulama nggak mau karena nggak mau ribet. Kadang tadi sebagai penengah itu disalah-salahkan dulu gitu loh. Padahal jelas itu loh. Maka dari itu tetap harus berikhtiar, berusaha. Jangan sampai polemik ini akan muncul ke depannya. Ini 6 bersaudara, hubungannya masih anak dengan anak. Kalau tidak segera, khawatir akan muncul generasi kedua. Siapa? Cucu satu dengan cucu yang lain, menjadi problem lebih luas lagi gitu loh. Bertanyalah. Lalu bagaimana caranya? Emang dalam pembagian waris ada 2 cara. Ada secara litigasi, ada secara non-litigasi. Secara litigasi, secara formal ada di pengadilan agama. Nanti pengadilannya atau hakimlah yang menetapkan hak-hak ahli waris dan ahli waris itu. Gitu loh. Tentunya melalui proses kan, ada pengajuan dulu, kemudian ada panggilan, ada bukti dan seterusnya, baru dibagi kesimpulannya penetapan pembagian harta waris oleh pengadilan agama setempat. Nah, yang kedua ada secara non-litigasi. Non-litigasi ini ya orang yang ngerti di bidangnya, para ulama, kiai dan ustadz. Kemudian semua ahli waris kumpul semua dan memenuhi rukun syarat nggak? Ternyata memenuhi rukun dan syarat. Rukunnya ada 3 loh ya. Satu ada orang meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Dua-duanya loh. Siapa? Ayahnya 15 tahun. Yang kedua setahun berikutnya adalah ibu. Kemudian ada nggak ahli waris? Ada. Berapa tadi? 6 ahli waris itu loh. Yang ketiga yang paling utama ini, ada harta waris nggak? Ada lah. Nah, kalau nggak ada ya bagaimana caranya? Bahkan ketika punya hutang pun segera diselesaikan pula gitu loh. Kemarin saya ngajar di Mahat Ali itu mahasiswa nanya, mahasantri, mahasiswa, gimana Ustadz? Kalau seandainya tidak meninggalkan harta, malah meninggalkan hutang katanya. Nah iya. Gitu. Rebutan nggak tuh buat lunasin? Nah, saya sampaikan namanya hutang ada 2, hutang kepada manusia, hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia adalah dainul ibad. Itu ulama tidak ada perbedaan, semua sepakat segera untuk dilunasi. Bahkan Nabi pun tidak bisa menyolatkan saat jenazah punya hutang loh. Betapa pentingnya namanya hutang ini harus diselesaikan. Beda kalau dainullah, hutang kepada Allah, contohnya zakat, nazar, seterusnya, itu berselisih pendapat ulama. Tapi kepada hutang pada manusia wajib selesaikan. Walaupun tidak punya, segera wajib adalah ahli waris. Ini ada harta waris, jadi rebutan malah. Kan aneh bin ajaib ya. Tidak ada harta waris, nggak mau tanggung jawab, malah ada harta waris, malah rebutan. Bagaimana cara pembagiannya? Pembagiannya ya seperti layaknya membagi waris. Kalau laki-laki dapat 2, hutang pun tanggung jawabnya 2 juga. Nah itu. Iya haruslah. Harus mukhalafahnya jelas. Aja enak dewek. Nah itu Ustadz ya. Nah itu. Maka harus ada komunikasi. Minimal komunikasi. Bertanya kepada orang yang ngerti tentunya ya. Nah gitu. Kita kembali kepada pertanyaan. Segerakan untuk selesaikan. Karena ayah sudah meninggal berapa tahun, ibu sudah meninggal berapa tahun, nunggu kita ini. Karena ayah ibu waktu hidupnya kan ada hubungannya dengan harta kan. Karena kita waktu dilahirkan tidak bawa apa-apa loh. Kemudian hidup di dunia sekian tahunnya punya apa-apa loh. Ketika meninggalnya, ketika hadapan Allah sudah tidak bawa apa-apa lagi.
Dalam artian segerakan untuk didistribusikan melalui mekanisme pembagian waris. Baik. Dengan pembagian waris ini insya Allah semakin harmonis. Iya. Nah, ini punya tagar, membagi waris semakin harmonis. Amin, Itu. amin, amin. Coba kalau belum bagi waris, sakwa sangka ada nggak? Pasti. Suudzon ada nggak? Banget. Nah, kan itu. Solusinya apa? Ya membagi waris. Baik. Maka membagi waris tagarnya adalah semakin harmonis keluarganya. Amin, amin, ya Itu Rabbal yang Alamin. diharapkan. Baik, Ustadz, kita sapa pendengar yang Ya, sudah tersambung di line 59 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliasari. Iya, Bu Indra, terima kasih sudah menunggu lama ya. Oh, dengan senang hati. Terima kasih, Lihat Ibu. kerudung warna telur asin ya. Bukan deh, Ibu. Bajunya iya. Kerudungnya sih coklat. Bajunya iya. Bajunya yang telur asin. Iya. Betul, Ibu. Kayaknya Apa tuh? ini perpaduan nabrak nih. Iya. Antara telur asin dengan coklat. Iya, Bu, ngikutin anak sekarang bilang gitu kan, tabrak gas ngeng katanya gitu. Seperti juga Pak Ustadz pakai sorbannya coklat nih. Iya. Mangga, Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih SAGMES. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Saya baik, Bunda? tertarik mengenai ilmu ini. Iya. Semua juga sepertinya ilmu sih tadinya tidak ada ya. Orang belajar lalu jadilah itu suatu ilmu gitu yang lalu dipelajari oleh orang-orang yang mau belajar dan diajarkan oleh para ahlinya itu. Nah, ini mengenai ribut-ribut gitu. Sepertinya bukan waris saja, Pak Ustadz. Iya. Kalau yang sulit itu bagaimana mengalahkan ego masing-masing yang ribut. Nah, itu ilmunya apa? Nah, mungkin kan psikologi kalau kayaknya sih kayak gitu. Tapi itu juga mempelajarinya sulit juga. Nah, jadi ributnya itu dalam segala hal loh. Ribut itu terjadi karena masing-masing orang merasa dirinya paling benar. Betul. Dan merasa orang lain yang salah, lalu tidak mau menghilangkan egonya. Nah, jadi kalau saya perhatikan juga, saya tinggal di desa. Ini kalau ada pembagian waris itu mulus-mulus saja dan baik-baik saja gitu. Jadi kalau ada yang ribut itu mungkin sedikit dari yang banyak. Tapi dalam segala hal juga, misalnya pesantren, lebih banyak yang baik, ribuan jutaan. Tapi ada 1-2 pesantren yang bikin rusak nama karena nilai setitik, rusak susu sebelang, heboh, awas jangan masukkan anak ke pesantren, bla 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 bla. Nah gitu. Jadi saya pikir yang lebih penting difikirkan itu bagaimana cara mengatasi ego masing-masing orang. Bagaimana pendapat Pak Ustadz Nasuha Fakih? Ya Mbak Isma ya, supaya orang tidak merasa bahwa dirinya lah yang paling benar. Nah itu Ibu, betul. Makin banyak yang begini. Iya. Iya, Ustadz, Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ustaz? Langsung jawab. Iya, mangga. Silakan. Bunda Indra, semoga sehat selalu karena bersama kami setiap hari ya. Kaitannya dengan masalah polemik di tengah-tengah masyarakat, salah satu di antaranya ego. Maka bagaimana cara mengatasinya? Saya ingat ketika setelah Perang Badar,
Kan kata Nabi kan kita baru pulang dari perang kecil. Kemudian akan menghadapi perang yang besar. Pada perang Badar sangat besar di antara perang-perang yang dialami oleh Nabi gitu loh. Sehingga menjadi penasaran dari sahabat, apa perang itu yang besar itu? Ternyata kata Nabi jawabannya, perang yang besar adalah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kan ego bukan? Salah satunya. Salah satu the part of hawa Nah nafsu. ini ego ini yang kita kedepankan. Apalagi kalau sudah masalah tukaran. Wah. Ya wis ya. Wis Jadi beli menang belang sedulur. derek-derek lah Iya, gitu belang loh. sedulur, belang Aduh, apa, ya Ustaz? Allah luar biasa. Saya pernah bagi waris dari jam 1 siang selesai jam 11 malam loh, Mbak. Itu udah kayak sidang apa ya, Ustaz? Hanya istirahat saat waktu sholat asar, Astagfirullahaladzim. maghrib sama isya saja. Kenapa itu, Ustaz? Ya tadi Perdebatan. semuanya ego semua. Tadi sudah klaim satu dengan yang lain. Ya Allah. Lalu bagaimana cara menyadarkan ini? Maka membagi waris gampang, mudah. Yang susah adalah menyadarkan ahli waris. Iya benar. Apa salah satunya? Problemnya kadang-kadang orang tua juga. Namanya orang tua sayang pada anak luar biasa bukan? Pasti. Nah, ketika ada keinginan orang tua memberi sesuatu kepada salah satu anak, anak lain tahu nggak? Nggak tahu. Kadang enggak, Ustaz. Nah, makanya Kadang diklaim miliknya kan gitu loh. Iya. Dan ada juga anak aleman, ngerti aleman nggak? Iya, manja. Iya, manja lah gitu loh. Minta kepada orang tua, dikasih nggak orang tuanya? Pasti. Nah, tapi ketika pengasihan orang tua ke anak akibat dari minta, anak lain tahu nggak? Kebanyakan enggak, Ustaz. Nah, karena itu problemnya. Jadi saling mengklaim, saya dulu dikasih kok sama orang tua. Emang kalau masalah uang kecil nggak ada masalah ya? Ngasihnya itu berupa barang yang jelas gitu Rumah. loh. Rumah. Kadang-kadang tanahnya yang banyak tuh. Iya. Jadi orang tua kan sayang, udahlah kalau kamu bisa bangun silakan, kan gitu loh. Iya, pasti, Tapi Ustaz. tanahnya milik siapa? Sebenarnya punya Milik orang tua. tua masih gitu loh. Yang satu lagi sawah gitu loh. Satu lagi Ya kalau kendaraan. di kampung lah ya. Iya. Kendaraan, apalagi kendaraan ini. Iya. Sekarang dapat, besoknya dijual, tidak ada yang tahu. Iya. Nah, ini problem nggak kira-kira? Maka bagaimana cara mengatasinya kalau problem tukaran ego ya kita menyadari itu bukan orang lain loh ya, kakak kita sendiri loh gitu loh. Kok sampai ancam-ancaman banyak Mbak? Bahkan sampai mohon maaf ini saya juga dari pendengar juga ini takut sama santet dari orang anaknya yang menguasai harta itu sampai gitu loh. Maka pernah judulnya jangan takut santet kan gitu loh di Takut sih, RRI. Beneran tetap takut. Padahal ini masalah waris kan hukum Allah. Iya. Kok kenapa hukum Allah takut dengan santet gitu loh? Nah gitu. Ini problem di masyarakat ini. Maka setidaknya kita menyadari bahwa itu adalah orang tua kita, bahwa itu adalah ahli waris kita. Jangan sampai ego yang ke depan. Karena ingat, musuh yang paling besar kata Nabi apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu adalah musuh dalam selimut. Di mana sih? Ya di badan kita sendiri kan gitu loh. Dan yang lagi namanya waris. Hubungannya dengan apa? Harta. Ya kan? Kalau harta sudah apa? Gelap mata kadang-kadang. Betul nggak Mbak? Banget. Banget. Sampai nggak tegur-teguran kan, Ustaz? Masya Allah. Sampai nggak kenal lah gitu. Iya, gara-gara waris. Kakang karo adik eng-engan. Iya, eng-engan. Wong Gara-gara Cirebon pisan waris gua orang eng-engan. gelem seduluran. Tapi Gara-gara kalau- waris sedulur dari wong sejen. Iya. Malah wong sejen malah sedulur. Problem nggak? Problem. Maka mari kita bersama-sama kembali kepada RRI Mutiara Pagi. Tapi kan Ustadz, ini pertanyaan Bu Indra tuh menarik gitu kan. Ini Iya. memang di real kehidupan kita banget. Betul. Kalau misalnya orang yang ya itu egonya sudah luar biasa, kitanya sudah berusaha nih Ustadz. Kan ya itu kadang manusia ada batasnya ya Ustadz ya. Betul. Akhirnya memilih mundur dan ya udahlah wis karpek konon Ustadz. Iya akhirnya. Iya, nah itu apakah kitanya ikut bersalah juga Ustadz karena udah lelah gitu menghadapi Iya, orang betul. dengan ego yang setinggi itu? Ya. Jawabannya adalah judul hari ini. Bertanyalah kepada ahlinya. Ahli yang bertanggung jawab untuk menyampaikan yang sebenarnya. Kadang-kadang ahli ini sebagai wasit tengah, kadang-kadang disalahkan melulu. Pasti kalau Saya juga sama, gitu orang loh. yang egonya luar biasa pasti disalahin terus. Salah gitu loh. Iya. Padahal kita ada dasarnya. Maka mohon maaf, saya bukan sombong. Saya sampaikan, ini loh saya punya buku.
Kan gitu. Dan saya juga mohon maaf tidak sombong. Saya di RRI loh ya. Setiap dari mulai 2003 mohon maaf, kan orang sombongnya kan sedekah kan gitu loh. Karena orang itu kadang-kadang menyepelekan gitu loh kadang-kadang. Maka di sini pentingnya adalah integritas kita. Pentingnya namanya jati diri kita. Kan kita baru kenal gitu loh. Maka kita harus mengenalkan. Karena tak kenal maka tak sayang. Maka itulah pentingnya memberikan penyadaran kepada ahli waris itu dengan cara tadi. Kalau sombong, disombongi lagi kan gitu loh. Kita harus lebih sombong gitu. Artinya termasuk juga ada langit, di atasnya ada langit lagi kan gitu loh. Betul. Supaya apa? Dia menyadari, karena susah menyadarkan ahli waris itu. Sebabnya apa? Di depan ada harta masalahnya. Kalau harta ujung-ujungnya gelap mata. Itu loh. Maka penting nggak namanya edukasi? Banget. Penting nggak mana advokasi? Banget, Ustaz. Maka tugas saya sebagai penyuluh agama mengadvokasi, mengedukasi kepada masyarakat siapapun, termasuk kita, keluarga kita sendiri. Karena ingat loh, namanya hidup tidak hanya di dunia. Yang paling terakhir, yang paling lama di akhirat. Ya. Jangan sampai kita ego gara-gara masalah harta. Toh kalaupun banyak dapatnya ditinggal kok. Apa dibawa? Dibawa buat keturunan, Ustaz. Baik. Nah itu maksudnya. Siap. Baik Ustaz, selanjutnya kita sapa yang sudah berkirim WhatsApp. Ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni Plumbon ya. Kalau sebuah keluarga pada ngerti tentang pembagian harta waris, ini aman Ustadz. Nah ini kan kebanyakan, mohon maaf Ustadz, orang yang hidupnya pas-pasan, anaknya banyak, nggak mengerti soal pembagian waris. Ini bagaimana Ustadz? Di masyarakat kita itu masih banyak yang seperti itu. Boro-boro mau bertanya, bagaimana nih Ustadz? Mohon jawabannya. Terima kasih Mbak Isma, semoga sehat selalu. Amin. Doa yang sama juga buat ibu sekeluarga ya. Iya, kaitan masalah keadaan ekonomi beda-beda. Keadaan persoalan kehidupan juga beda-beda. Dengan perbedaan itu saling melengkapi sebetulnya. Nah, paling tidak kita menyadarkan diri itu paling susah. Hidup kita pas-pasan, iya betul. Kemudian kita malu bertanya, itu yang salah gitu loh. Ya bahkan bahasanya begini, kan cuma dunianya cuma satu rumah aja kok. Kenapa dibagi waris gitu loh. Atau kita malu dengan orang lain kalau bagi-bagi waris gitu loh. Itu problem di tengah-tengah masyarakat itu diri kita sendiri sebetulnya. Masyarakat kita sendiri. Padahal hidup ini kan saling membutuhkan. Kita ini bukan Allah loh ya. Kalau Allah apa? Qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Kalau kita ikhtiyaju li ghairi, butuh orang lain. Sekalipun orang pinter pun mohon maaf, kiai ataupun ahli warisnya, kalau kita bagi sendiri bisa nggak kira-kira? Bisa sih bisa, tapi sangka suudzon dengan ahli waris yang lain, kan gitu. Maka butuh pihak lain, karena kita hidup tidak sendiri, zone politician, hidup butuh orang lain. Nah inilah pentingnya ini. Bahkan Nabi Allah pun menyampaikan kok, bertanyalah kepada ahlinya. Berarti ahli itu siapa? Pihak lain bukan? Iya. Pihak lain ini. Karena namanya waris problemnya itu tidak bertanya masalahnya. Sehingga baru ribut, baru wis luar biasa, baru tanya. Itu loh. Itu yang salah demikian. Kalau bisa sebelum ada persoalan langsung tanya kepada ahlinya. Gitu loh. Bila perlu segerakan dieksekusi pembagian waris. Jangan nunggu-nunggu nanti. Jangan menunda-nunda. Kalau nunda-nunda ingatlah, sisi kanan, sisi belakang, sisi kiri, sisi depan itu ada siapa? Ada setan loh. Yang mengganggu kita, yang menggoda kita. Nggak usah bagi waris lah. Itu banyak setan itu loh. Karena nunda-nunda, karena ikut bisikan setan itu, akhirnya kan yang lain kan seuzon dulu kan gitu loh. Bahkan ketika kita ikuti pendapat setan itu, kan setan luar biasa nih. Udah jual aja lah. Mumpung ada yang tahu. Itu setan kan betul lah. Betul nggak? Iya. Ingat setan ini di mana-mana loh ya. Iya. Mau kelihatan nggak kelihatan wujudnya? Harus kita sadari itu loh. Iya, baik. Karena setan nyari teman loh ya. Iya. Teman untuk mana itu loh? Ke neraka. Iya. Maka problem masalah waris ketika tidak bagi waris, maka ancamannya kata Allah kan neraka juga. Iya.
Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu narun khalidan fiha. Itu kan ancamannya gitu loh. Salah satu di antaranya tidak bagi waris karena tadi eman ataupun wislah karena kayak ake baik ceh. Ya. Nah, Kayak harta akad baik. gitu. Padahal sehelai kain kata Nabi harus diwaris loh. Sebabnya Kak, dilihat dari hadis Nabi kan yang dipanggil kan ya ahli wa aqribi wa waladi ya man sakanu buyutana wala bisu siyabana loh kata Nabi. Yang dipanggil orang yang meninggal dunia kepada ahli waris, ada ahli yang paling utama adalah istri kalau meninggal suami, atau suami kalau meninggal istri. Wa qoribi hai anak saudara-saudaraku, kakang adik. Wa waladi anak-anakku. Ya masakan hai orang yang menempati rumahku, dan wala bisu siyaban hai orang yang memakai pakaianku. Berarti kan ketika pakaian sehelai kain itu dipertanggungjawabkan, itu dibagi juga. Sebabnya Pak sadar nggak? Ketika didirikan oleh ibu, apakah berpakaian langsung? Enggak kan? Enggak. Maka pakaian inilah salah satu objek waris. Apalagi namanya hartanya berupa rumah. Rumah sama pakaian lebih mahal mana? Rumah sama pakaian lebih mahal mana? Iya rumah ya Ustaz ya. Tapi kenapa gitu loh? Bilanya nggak ada warisan gitu loh. Itu loh. Hanya pas-pasan katanya gitu loh. Ini harus nyadari juga. Ini kata Nabi loh ya. Wala bisu siyabana. Orang yang mempakaiannya dipanggil loh itu. Mudah-mudahan kita menyadari semua. Amin, amin, amin. Baik Ustadz, kita sapa yang sudah tersambung di line telepon, sudah cukup menunggu lama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Kusmadi Subang ya, sehat. Alhamdulillah Neng Isma. Alhamdulillah. Biasa semangat paparan Pak Ustadz bagi waris. Alhamdulillah. Baik. Itu bagaimana supaya negara aman, tertib, sehat, indah. Itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Kasmo di Subang ya. Ya, alhamdulillah. Semoga doanya dari Pak Ustadz supaya sehat, saya sekeluarga. Amin. Enggak punya apa-apa, cuma mendengar bagi waris, saya sok melihat, mendengar, merasakan resah gitu. Yang di banda, padoliban, biadab, sarakah, hawak. Serakah. Namanya orang sikat gambaran wayang mah orang Astina itu. Iya. Mau tanya masalah orang kafir bagi warisnya seperti apa gitu. Orang kafir. Orang kafir. Iya, kan ada dua agama. Iya. Enggak silih mewarisi gitu. Baik. Nah, kalau bangsa orang Indonesia seperti enggak bagi waris gitu. Jadi terus silih hujat. Iya, sama seperti orang luar dari agama Islam gitu. Umpamanya gitu, orang luar agama Islam seperti Pak bagi warisnya. Nah, orang Islam bagi warisnya enggak benar, mirip seperti itu atau tidak? Ya, segitu aja Neng Isma. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Minta diterangkan persamaan orang luar Islam sama orang Islam bagi warisnya hawak gitu. Biasa. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minum dulu ya. Mangga Ustadz. Jadi memang kita tuh negara majemuk ya, reguler, gak cuma kita yang muslim gitu Ustadz ya. Ada yang memang berdampingan bersama kita. Ini bagaimana kemudian untuk pembagian warisnya? Kalau kesimpulan Pak Kasmo itu nyindir kita sebetulnya tentang kafirnya itu loh. Emang kalau masalah syariat itu kan punya masing-masing agama, satu agama yang lain. Kita tidak menyinggung yang selain agama kita lah ya. Persoalan masalah kafir ini. Kafir dari kata kafaro, artinya tertutup. Kita pun bisa menjadi kafir satu ayat saja. Apalagi dalam masalah waris ini. Ketika waris, kata Nabi, filiunya setengah dari ilmu ya. Ketika kita tidak menjalankan yudkhilhu narun, kata Nabi. Ya,
Yudkhiluna kata Allah maksudnya gitu loh. Nah, hanya mengkufuri, tidak mengimani ayat masalah waris, ini tendensi akibatnya itu kufur. Dan ada literasi-literasi dari ulama-ulama Mesir, saya punya itu loh dasarnya. Ketika tidak menjalankan waris itu kategorinya kufur loh ya. Kufur dalam artian mengkufuri ayat waris gitu loh. Sebabnya apa? Kalau kufur kan bukan secara global kan. Ketika tidak mengimani pun itu karena iman itu adalah ada 3 kategorinya. Al-imanu taqrirul bil lisan wa tasdiqul bil qalbi wa af'alul bil arkan. Iman ini, kepercayaan ini diucapkan dalam lisan, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian dibenarkan dalam hati. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau 3 komponen ini tidak ada salah satunya, ini belum sempurna imannya. Contoh konkret, kita ngerti Al-Qur'annya, surat An-Nisa ayat 11-12, tiap hari bahkan kita baca gitu loh, tentang mengenai waris gitu loh. Betul. Dan diimani dalam hati, tapi tidak dipraktekkan gitu loh. Keimanannya sempurna kira? Tidak sempurna kan gitu loh. Maka kalau lawan dari iman itu sempurna, kufur berarti kan. Maka akibatnya kata Allah, yudkhilhu naron gitu loh. Surat An-Nisa ayat 14 itu loh. Saya bukan omong ada dasarnya gitu loh. Maka kafir di sini dalam artian kita tidak mengimani salah satu ayat Allah. Salah satu ayat Allah masalah waris. Ternyata waris masalah harta. Harta akibatnya gelap mata. Ini problemnya ini gitu loh. Apalagi hubungannya dengan masalah 1:2. Ini tidak adil. Kita tidak percaya pada Allah. Sebabnya apa? Allah salah satunya sifatnya apa? Adil. Kok kenapa kita mendustakannya kan gitu? Iya. Betul gak kira-kira? Banget Ustaz. Tapi itu balik lagi ke Bu Indra. Banyak orang yang Masya Allah egonya gitu loh. Ini tidak adil laki 2/1 nih. Kita kembali kepada siapa yang menyampaikan gitu loh. Bukan saya yang menyampaikan ya. Tapi siapa? Allah. Di depan lagi ayatnya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadil unsayain. Bahkan supaya kita menerima, tugas saya adalah mengilmiahkan kan. Apa ilmiahnya? Kenapa laki 2/1? Kan ada 4 sudut pandang. Supaya yakin nantinya. Kita kembali kepada persoalan dari ketika orang yang tidak mengimani salah satu ayat, kategori kafir juga loh. Dalam artian tidak mengimani ayat waris. Sementara ayat waris jelas punishment dan rewardnya loh. Jelas juga kata Nabi, filiyunya waris adalah separuh dari ilmu Allah. Sekarang banyak yang menyepelekan, banyak yang ada tadi nggak bertanya, bahkan ada mohon maaf banget, ada salah satu orang ngerti sih, selagi damai tidak usah menggunakan ayat waris. Naudzubillah. Baik, Ustaz. Begitu beraninya itu. Iya, betul. Ustaz lagi-lagi dikalahkan sama ego ya Ustaz ego. Ego bukan berarti itu. Banget. Ego. Dan bahasa lagi ini sudah umum, sudah ada dibagi rata itu. Baik. Al-adatu muhakkamah fasih dalilnya. Padahal adat bisa digunakan manakala tidak ada hukum. Betul. Hukum yang paling tinggi adalah Al-Qur'an. Kalau adat adalah urf, kebiasaan. Betul. Selagi kebiasaan salah di atasnya, ya tidak boleh kan gitu. Baik, Ustaz, ini sayang sekali waktu tinggal sedikit lagi 1 menit saja sebagai penutup Ustaz. Terima kasih Mbak Lisma. Para pendengar di mana-mana ada, ketika ada problem persoalan masalah waris, jangan dinanti-nanti. Jangan ditunda-tunda, segerakan untuk dibagi. Bagaimana caranya? Ya tadi bertanya kepada ahlinya, kepada para kiai, para ulama, para jangan yang mampu dalam menyelesaikan masalah ini. Dan tugas kita bersama, harapan kita semua, dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Itu yang kita harapkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Sehat selalu.
selalu makin sukses, Allah, amin. makin sabar ngadepin kita-kita yang egonya Amin. luar biasa ya Ustaz ya. Sama-sama, ya. Baik pendengar, tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami membersamai Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan sajian Mutiara Pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.